فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita bahas tentang surat An-Najm, di mana Allah SWT mengingkari perbuatan orang-orang musyrikin yang mencari berkah melalui pohon dan batu. Batu dari Lata dan pohon dari Uzza. Nah, dikarenakan yang namanya keberkahan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka tidak boleh dicari dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menganggap adanya sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan selain Allah adalah kesyirikan, yang merupakan lawannya tauhid, Makanya bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid. Iya. Sekarang kita masuk dalil yang berikutnya. An Abi Waqid al-Laitsi, dari Abu Waqid al-Laitsi, dia berkata, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa an Abi Waqid al-Laitsi qala, dari Abu Waqid al-Laitsi dia berkata. Abu Waqid al-Laitsi namanya Huwal Haris bin Auf. Namanya adalah Haris bin Auf. Sahabiyun masyhurun. Seorang sahabat yang terkenal. Mata sana samanin wasittin nil hijrah. Dia wafat pada tahun 68 Hijriah. Walahu khamsah wa samanuna sana. Dan dia punya usia 85 tahun. Dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, ke daerah Hunain. Hunain wadin yaqa'u syarqi Makkah. Sebuah lembah. Wadin. Sebuah lembah yang terletak di sebelah syarq, timur, masyrik. Di sebelah timurnya Mekah. Timur mana sana ya? Bainahu wa bainaha bid'ata asyara milan. Jaraknya antara Mekah dengan Hunain sekitar beberapa belas mil. Bid'ah itu beberapa belas mil. Nggak nyampe 20 lah. Qatala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Rasulullah SAW berperang di sana melawan suku Hawazin. Jadi di daerah Hunain itu yang diperangi adalah suku Hawazin namanya. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Kata Abu Waqid, saat itu kami masih dekat waktunya dengan kekufuran. Qaribun ahduna bil kufri, dekat masanya kami dengan kekufuran. Artinya kami masih baru masuk Islam. Kami masih dekat dengan kekufuran. Kami masih baru masuk Islam. Walil musyrikin nasidratun yakufuna indaha. Sementara orang-orang musyrikin punya sidr, punya pohon bidara. Tahu ya pohon bidara? Yakufuna indaha. Yakufun atau yakifun di situ? Ku. Nah. Maknanya adalah yukimuna indaha. Mereka berdiam diri di samping pohon itu. Betapa. Itikaf.
versinya mereka namanya bertapa. Wa yu'azzimunaha wa yatabarrakuna biha. Mereka agung-agungkan pohon itu dan mereka cari berkahnya. Wah, ini pohon ada berkahnya. Kita bertapa di sini saja. Di samping pohon apa? Bidara. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutun yu'allikunaha 'alaiha. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Lil barokah, untuk mengharapkan berkah. Kita taruh sini pedang kita. Biar nanti kalau melawan musuh bisa hebat, bisa menang. Dikasih jampi-jampi, dikasih berkah sama pohon itu. Pohon keramat. Jadi mereka iktikaf di sampingnya, senjatanya ditaruh di mana? Digantungkan di pohon. Supaya apa? Supaya dapat berkah. Yuqalu laha zatu anwat. Dinamakan pohon itu dengan pohon zatu anwat gelarnya. Pohon zatu anwat, pohon bidara zatu anwat. Anwat itu jam'u nautin, bentuk jamak dari kata nautin, naut. Wa huwa masdar summiya bihi almanut. Itu bentuk masdar yang dinamakan dengannya almanut, sesuatu yang digantung. Sumiyat bidzalika likathrati ma yunatu biha minasilah li ajli tabarruk. Dinamakan dengan zatu anwat, pohon yang banyak gantungannya. Karena banyaknya senjata yang digantungkan di situ untuk dicari keberkahannya. Paham ya? Artinya zatu anwat apa? Pohon yang punya banyak gantungan. Ini digantung, senjata digantung, pedang digantung, tombak digantung. Paham ya? Saking banyaknya yang digantung, jadinya namanya gelarnya pohon itu apa? Zatu anwat. Pohon yang banyak gantungannya. Udah? Gitu. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat, kamalahum zata anwat, kamalahum zatu anwat. Ya Rasul, bikinkan kenapa untuk kami zatu anwat juga? Kayak mereka punya zatu anwat. Kami bikinkan sendiri juga lah. Mereka punya, masa kami nggak punya? Mereka nggak tahu ini mereka. Mereka kan baru masuk apa? Islam. Paham ya? Nah, ingin punya sama-sama zatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami zatu anwat sebagaimana mereka itu punya zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana ay sa'aluhu an yaj'al lahum mislaha. Mereka meminta kepada beliau agar menjadikan untuk mereka semisal itu. Maka kata Nabi, Allahu Akbar. Ajal wa a'zam. Allah Maha Besar. Sighah ta'ajub. Ini bentuk keheranan. Sighah ta'ajub. Bentuk heran. Rasul heran, kok bisa-bisanya kalian minta juga dibuatkan apa ini? Zatu anwat. Ini Rasul keheranan. Innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah sunnah. Bidomisin, sunan. Maknanya adalah aturuk. Ini metode-metode. Ini jalan-jalan. Ini jalannya orang-orang terdahulu. Ini jalannya orang-orang musyrikin ini. Ya, minta pohon untuk dijadikan apa ini? Tempat nyari berkah. Aisalaktum kama salaka man qablakum aturqal mazmumah. Kalian telah menempuh seperti yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kalian, jalan-jalan yang tercela. Gitu. Ini jalan orang-orang yang tercela ini, diingkari oleh Rasul, dimarahi sama Rasul mereka. Gitu. Qultum walladzi nafsi biyadi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan kama qalat Banu Israil. Kalian telah mengucapkan ucapan yang sama seperti yang diucapkan oleh Bani Israel. Li Musa, kepada Nabi Musa. Apa itu? Ij'alana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, bikinkan untuk kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka itu punya banyak sesembahan. Padahal disuruh Nabi Musa beribadahnya sama Allah saja. Kaumnya minta sama Nabi Musa ingin dibuatkan banyak apa? Sesembahan, sama kayak orang-orang itu punya banyak apa ini? Sesembahan. Disamakan oleh Rasul permintaan mereka, minta zatu anwat kayak minta dibuatkan apa?
Disamakan oleh Rasul, permintaan sebagian sahabat itu minta dibikinkan pohon-pohon tadi, Zatu Anwat, sama seperti permintaan Bani Israel yang minta dibikinkan banyak apa? Tuhan, banyak sembahan. Iya kan? Padahal kan beda. Gitu. Tapi disamakan. Kan objeknya beda. Yang satu pohon, yang satu minta apa? Sesembahan. Mereka cuma minta pohon untuk ditabarruki. Menunjukkan bahwasanya perbuatan mengharapkan berkah dari pohon itu dianggap kita telah memberikan ibadah kepada siapa ini? Pohon itu. Paham ya? Gitu. Makanya Rasul pakai ucapannya Bani Israel. Bani Israel mintanya apa? Sesembahan. Kan kata Rasul sama permintaan kalian itu kan? Kultum kama qalat Banu Israel. Kalian telah mengatakan persis sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel. Kata-katanya memang nggak sama, tapi hakikatnya sama. Sama. Kalian pohon, mereka minta sesembahan. Itu saja bedanya. Mereka minta berhala, kalian minta apa? Pohon. Tapi maknanya sama. Sama, makanya disamakan oleh Rasul. Kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa itu? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Kata Nabi Musa, sungguhnya kalian ini orang bodoh. Kalian bodoh, kalian nggak tahu apa itu kesyirikan. Nah, latar kabun nasunana mangkana qablakum. Kata Rasul, kalian memang pasti akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Iya, cepat atau lambat, kalian pasti akan terjatuh dalam pengikutan terhadap sunnah-sunnahnya, jalan-jalannya orang-orang yang sebelum kalian. Nah, Israil huwa Yaqub bin Ishaq. Israil itu nama lain dari Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil. Jadi Israil itu nama nabi. Ya, sekarang jadi nama apa? Negara. Ya, Israel. Ya. Kenapa? Karena mereka mengklaim mereka itu Bani Israil. Israil padahal siapa ini? Nama lain dari Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi Yaqub itu cucunya Nabi Ibrahim. Ya. Alaihimussalatu wassalam. Sunana mangkana qablakum bidomisin. Dengan mendomasin. Su. Ya. Bidomisin turukuhum. Maknanya jalannya mereka. Wa yajuzu fathusin bimakna tariqihim. Boleh juga dengan menfathah sin. Sanan. Boleh. Sanan boleh sunan bacanya. Maknanya jalan. Sama. Al-makna lijmali lil hadis. Coba perhatikan makna hadis ini secara umum. Yukhbiru Abu Waqid an waqi'atin fiha ajabun wa mau'izatun. Abu Waqid al-Laitsi mengabarkan tentang suatu peristiwa. Waqi'atun itu peristiwa. Dia mengabarkan tentang suatu peristiwa yang mengandung keheranan. Yang mengundang keheranan dan mengundang nasihat, tapi ada banyak nasihat di situ. Nah, tapi juga mengherankan kisah itu. Wahia annahum ghazau ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabilata Hawazin. Yaitu awalnya mereka ini ingin berperang bersama dengan Rasul SAW memerangi suku Hawazin. Wa kana dukhuluhum fil Islam qariban. Dan masuk Islamnya mereka masih baru saja. Udah masuk Islamnya mereka masih baru saja. Qoriban, masih dekat waktunya. Fa khafi alaihim amru syirk. Maka samar bagi mereka perkara apa? Kesyirikan. Karena masih baru masuk Islam. Maka samar bagi mereka perkara kesyirikan. Falamma ra'au ma yasna'ul musyrikun minat tabarruki bisyajarati talabu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum syajaratan mislaha. Maka tatkala mereka melihat apa yang dilakukan orang musyrikin, pas mereka lewat, mereka tadi kayaknya ada yang kelewatan ya, famaror nabi sidroh. Iya. Ketika perjalanan mereka melihat pohon bidara. Jadi karena melihat pohon itu mereka teringat dengan pohon bidara yang dimiliki orang musyrikin, paham ya? Makanya muncul permintaan itu. Kebetulan pas ngelihat pohon apa? Bidara. Kalau nggak ngelihat itu pun mungkin nggak akan kepikiran, nggak teringat juga, paham ya? Nah, tatkala mereka melihat apa yang dilakukan orang musyrikin berupa mencari berkah melalui pohon, maka mereka juga meminta dari Rasul untuk membuatkan kepada mereka pohon yang semisal itu juga, pohon yang bisa kami gantung-gantungi juga, wahai Rasul.
Fakabbaron Nabi sallallahu alaihi wasallam instingkaron wa ta'ziman lillahi wa ta'ajjuban min hadhil maqalah. Maka Nabi bertakbir sebagai bentuk pengingkaran dan pengagungan kepada Allah dan keheranan dari ucapan mereka ini. Kok bisa-bisanya? Ya, sahabatku minta dibikinkan pohon zatu anwat. Wa akhbara anna hadhil maqalah tushbihu maqalata qaumi Musa lahu. Lamma ra'au man ya'budul asnam. Dan beliau mengabarkan bahwasanya ucapan mereka ini menyerupai perkataan kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tatkala mereka melihat adanya orang-orang yang menyembah berhala, mereka langsung bilang, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan yang nyata gitu loh. Mana yang kami sembah itu mana? Bikinkan kenapa untuk kami? Mereka itu aja ada yang mereka sembah nampak gitu. Wa anna hadza jarayanun ala tariqatihim, dan ini berlangsung dengan metodenya mereka gitu. Ya, artinya perbuatan mereka ini meniru perbuatannya Bani Israel. Tindakan mereka ini menyamai tindakan dan metodenya orang Bani Israel. Summa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhil ummah satattabi'u tariqatal yahudi wan nasara. Kemudian di akhirnya Rasul mengabarkan memang umat beliau ini akan mengikuti jalannya Yahudi dan Nasara. Watasluku manahijahum, dan akan menempuh jalan-jalannya mereka, metode-metodenya mereka. Wataf'alu af'alahum, dan ikut melakukan apapun yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara. Wa huwa khabarun ma'nahu dzam. Ini adalah berita yang maknanya celaan. Sebenarnya Rasul mau mencela ini, tercela ini orang-orang yang mengikuti Yahudi dan Nasara gitu. Walaupun isinya berita, akan ada umatku yang mengikuti Yahudi dan Nasara, tapi maknanya mau mencela. Wa tahdzir, dan memperingatkan min hadzal fi'il, dari perbuatan ini. Apa itu? Perbuatan mengikuti dan mencontoh dan menempuh jalannya ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Ya. Munasabatul al-haditsil bab, kaitan hadis ini dengan bab. Anna fihi dalilan ala anna tabarruka bil asjar wa ghairiha syirkun wa ta'lihun ma'allah. Di dalamnya terdapat dalil bahwasanya mencari berkah melalui pohon. Perhatikan, dari mana sisi kesyirikannya? Nyari berkah dari selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada dalilnya. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya mencari berkah melalui pohon atau yang selainnya adalah syirik. Wa ta'lihun ma'allah, dan mengandung unsur penyembahan kepada Allah. Dari mana unsur ta'lihnya? Penjadian ilahnya dari penyamaan Rasul ucapan mereka dengan ucapan Bani Israel, karena ucapannya Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, penyembahan berarti nyari berkah dari pohon atau yang semisalnya adalah bentuk penyembahan kepada sesuatu itu. Udah. Nah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambilnya faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, Ali. Misluha, jumlah baru. Dan semisal itu juga ghairuha. Anna tabarruka bil asjari syirkun. Faedah yang pertama, bahwasanya mencari berkah melalui pohon adalah bentuk kesyirikan. Wa misluhal ahjar, dan semisal itu juga dengan batu-batuan. Sama hukumnya? Sama. Atau pakai benang-benang, atau pakai ikatan-ikatan, semuanya sama. Dan yang selainnya. Nah, yang kedua, Iqbal. La yu'manu. Tun. Faedah yang kedua, annal muntaqila minal batil. Bahwasanya orang yang baru pindah dari kebatilan, muntakil. Orang yang baru pindah, naqolah. Bahwasanya orang yang baru pindah dari kebatilan, alladzi tadahu, yang sudah biasa dia lakukan,
ya baru tobat lah gitu. La yu'manu, tidak merasa aman. An yakuna fi qalbihi baqiyatun min tilkal ada. Tidak merasa aman bahwasanya di hatinya terdapat sisa-sisa dari kebiasaan itu. Paham ya? Nah, mereka kan baru masuk Islam, biasanya mereka syirik. Makanya gitu ngelihat pohon bidara langsung teringat apa ini? Pohon bidaranya orang musyrikin. Padahal mereka sudah tobat, tapi namanya tobatnya masih baru. Ya kadang sisa-sisa yang lama itu masih ada bekasnya. Loh, ini kok faedah satu lagi ini. Ini kan nomor 3. Ya. Faedah yang ketiga, Akbar. Ada anna. Iya, anna sababa. Ti. Belum belum ada khobarnya itu. Bahwasanya sebab, sambil diartikan pelan-pelan dalam hati biar bisa enak membacanya gitu. Mm-mm. Iya. Ukufu biha. Biha. Anna sababa ibadatil asnam, bahwasanya sebab peribadatan kepada berhala, sebabnya kok bisa ya diibadahi batu, kayu, kok bisa? Sebabnya adalah huwa ta'zimuha. Sebab awalnya itu adalah pengagungan terhadap batu atau pohon tersebut. Karena ada unsur pengagungan dari dalam hatinya. Kalau dia nganggap itu batu biasa atau pohon biasa, disembah nggak? Enggak. Jadi pangkalnya adalah karena adanya ta'zim, karena adanya pengagungan. Wal ukuf indaha, lanjut dengan diiktikafi, lanjut dengan bertapa di situ, nunggu wangsit. Nah, kenapa kok di situ kok nggak bisa tempat lain? Ini tempatnya yang barokah. Nah, watabarruk biha, dan mencari keberkahan darinya. Awalnya nyari berkah dulu sampai akhirnya diibadahi. Yang ketiga, yang keempat, Azmar. Yuqarribuhu, yubaiduhu. Iya. Anal insana qad yastahsinu syai'an. Bahwasanya seseorang terkadang menganggap baik sesuatu, yastahsin, menganggap baik. Ya. Terkadang dia menganggap baik sesuatu, yazunnuhu yuqarribu ilallah. Dia kira itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, yarhamukallah. Dia mengira itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Wa huwa yubdi'u anhu. Padahal itu pada hakikatnya justru menjauhkan dia dari Allah. Kan mereka itu minta pohon itu, kalian pikir mau apa mereka? Mau mendekatkan diri kepada Allah. Cuma cara mendekatkan dirinya? Iktikaf di samping pohon itu. Dia anggap itu baik. Gitu. Dia anggap itu bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Ternyata perkara itu justru menjauhkannya dari Allah. Nah, Abdurrahman yang kelima. Alil. Mm-mm. Yusab biha. An yuqala. Fiddina dari mana? Kenapa dini? Nah, iya. Wa inda ta'ajjubi. Annahu yang bagi lil muslim. Sepantasnya bagi seorang muslim. An yusabbih wa yukabbir. Untuk dia bertasbih atau bertakbir. Subhanallah. Atau Allahu Akbar. Idza sami'a ma la bagi. Kapan? Ketika dia mendengar sesuatu yang tidak pantas an yuqal, untuk diucapkan. Kalau mendengarkan sesuatu yang tidak pantas diucapkan, disunahkan untuk tasbih atau takbir. Yang tidak pantas untuk didengarkan, dikatakan dalam urusan agama. Wa inda ta'ajjubi, dan ketika heran dari suatu perkara. Seperti Rasul tadi kan ketika mereka minta itu, Rasul bilang apa? Allahu Akbar. Takjub Rasul, kok bisa-bisanya kalian minta itu ya? Yang keempat. Yang keempat, Satria baca. Pendek.
Al-ikhbaru. Hah? Anda bilang ke? Oh, nomornya ini salah nomornya. Ini berulang tadi nomornya. Kan Anda tanya tadi. Nah, 1212 lagi punya Anda. Ini 34 lain sekarang sama Anda. 6, nomor 6. Nah, nomor 6. Jadi punya kalian berapa? Punya Anda sampai 7 jadinya. Nah, iya. Ukui syirki hadhil ummah waqad waqa'a. Iya. Faedah yang keenam al-ikhbaru an wuqu'i syirki fi hadhil ummah. Pemberitahuan bahwasanya akan terjadinya kesyirikan di umat ini. Waqad waqa'a, dan telah terjadi kok. Iya kan? Kalian akan mengikuti sunnahnya jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Apa itu? Kesyirikan. Kan konteksnya konteks cerita tentang apa ini? Kesyirikan kan? Ini kesyirikan, beribadah kepada selain Allah itu adalah sunnahnya jalannya orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan Rasul bilang kita akan mengikuti sunnahnya mereka. Termasuk dalam hal apa ini? Kesyirikan. Terjadi sekarang? Terjadi di mana-mana, banyak yang disembah selain Allah. Ada banyak pohon keramat apalagi di tempat kita, ya kan, Indonesia. Nah, pantang lain sedikit. Ya kan, ada batu lain sedikit langsung jadi apa ini? Batu keramat. Pantang ada pohon lain sedikit langsung jadi pohon apa ini? Keramat. Daunnya kayak tulisan Allah. Wah, itu kayak Allah itu tulisannya. Langsung jadi apa ini? Keramat. Atau batu, ya kan. Ada ukirannya Allah. Pasti jadi batu apa ini? Keramat. Orang Indonesia lagi bodoh-bodoh. Iya kan. Nah, Allah musta'an. Faedah yang ketujuh, Azam. Ah, alamun. Alama apa alama? Eh, mudhaf mudhaf ilaih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, taat itu hmm, akhbaro. Yang ketujuh, alamun min alami nubuwati sallallahu alaihi wasallam. Satu tanda di antara tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Aitsu waqa'a asyirku fi hadil ummah kama akhbaro sallallahu, di mana betul kejadian kesyirikan, betul terjadi kesyirikan pada umat ini persis bagaimana yang beliau kabarkan. Berarti beliau kan nabi itu. Dapat berita dari langit. Kalau enggak dari mana dia tahu bahwasanya umat ini akan terjatuh dalam apa ini? Kesyirikan. Paham ya? Lutfi, yang keenam Lutfi. Udah makin nggak ada harokatnya kan. Dulu awal-awal masih ada harokatnya satu dua, sekarang udah nggak ada lagi harokatnya. Udah asli kitab gundul. Yang ke kok berapa nya? 8. Iya, an-nahyu tasyabbuhi. Iya, jahiliyah jahiliyah udah bahasa Indonesia kok. Wal Yahudi illa ala annahu min dinina. Nah. Yang keenam an-nahyu anitasyabuh bi ahli jahiliyah wal yahud wan nasara. Larangan dari menyerupai orang-orang Yahud, orang-orang ahli jahiliyah, Yahudi dan Nasara. Illa madallat dalil ala annahu min dinina. Kecuali apa-apa yang ditunjukkan oleh dalil bahwasanya itu bagian dari agama kita juga. Iya. Kalau ada dalil yang menunjukkan itu bagian dari agama kita juga, ya nggak apa-apa. Walaupun itu datangnya dari mereka, nggak apa-apa. Sudah diakui oleh syariat kita. Ya. Yang kedelapan, Azam. Yang kesembilan. Ma'ani. Iya. Sallallahu alaihi wasallam ja'ala tolabatahum
katolabati. Iya. Walam yaltafit. Iya. Zata anwat. Iya. Faedah yang terakhir annal i'tibar fil ahkam bil ma'ani la bil asma'i. Bahwasanya yang menjadi patokan ibroh itu patokan. Titik penilaiannya itu yang dinilai itu adalah dalam masalah hukum maknanya, bukan namanya. Kalau maknanya sama ya hukumnya sama. Walaupun namanya berbeda. Yang menjadi penilaian dalam hukum adalah makna, bukan nama. Karena li'anna Nabi SAW ja'ala tolabatahum katolabati Bani Israel. Dikarenakan Nabi SAW menjadikan permintaan, tolabah, permintaan, request. Karena Rasul menjadikan permintaan mereka seperti permintaannya Bani Israel. Padahal kan beda objeknya yang diminta. Iya kan, mereka minta alihah, yang ini minta zatu anwat. Tapi maknanya sama. Sama. Walaupun namanya beda. Yang satu pohon, yang satu berhala. Tapi hukumnya sama. Sama. Nah. Walam yaltafit ila kaunihim sammauha zatu anwat. Dan Rasul tidak menoleh kepada keadaan mereka yang menamainya dengan zatu. Mau dibilang zatu anwat, mau dibilang apa, kayak terserah. Nah, nggak mengubah hakikatnya. Mau dibilang zatu anwat atau dibilang pohon bidara aja atau dibilang apapun ya tetap sama hukumnya. Udah. Riba mau dikasih nama bunga kek, mau dikasih nama apa? Bagi hasil kek, hukumnya apa? Sama. Sama-sama ngutang pakai tambahan. Ada yang bilang riba, ada yang bilang istilahnya bunga, ada yang bilang bagi hasil lah, ada macam-macam. Hukumnya sama. Sama. Kenapa? Hakikatnya sama. Jadi yang menjadi ibroh itu adalah ma'ani, lal asami. Ya, yang menjadi ibroh adalah makna bukan nama. Ya. Minuman tua, dibilang ini minuman kesehatan atau minuman tradisional, tulis di sini botolnya. Sama hukumnya. Sama. Kalau dia minuman khas tradisional. Sama. Atau bilang jamu kesehatan. Isinya tua, ini tulisnya jamu kesehatan, menyegarkan badan Anda. Berubah hakikatnya. Iya. Enggak. Karena intinya isinya sama. Tua, mau dia tulis tua, tua asli 100%, garansi uang kembali kalau tidak asli gitu. Sama. Satunya enggak, ganti stempelnya jadi tulisnya minuman berkhasiat. Jika tidak percaya, cobalah 2 botol, Anda akan tenggen. Sama aja kan? Mau dibilangnya minuman kesehatan, minuman rohani, minuman yang menyegarkan jasmani dan rohani Anda katanya. Anda akan bagaikan terbang ke langit dunia kalau menghabiskan 2 botol. Cobalah sekarang juga. Gitu. Sama hukumnya. Sama yang terang-terangan bilang, ini tua. Awas mabuk. Sama hukumnya. Sama. Orang isinya apa? Sama. Jadi penamaan nggak mengubah apa? Hakikatnya. Kalau hakikatnya memang betul sama. Udah ya? Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semalam tentang apa, Bar? Nahunya, Bar? Zorof. Zorof ada 2 macam. Ada zorof apa? Zaman sama makan. Zaman itu keterangan waktu. Zaman, waktu, iya kan? Seperti apa? Waktu. Hari ini, al-yauma, atau tadi malam apa? Al-lailah. Selain lailah apa kemarin? Iya, bisa, isya. Apa lagi? Yang malam juga maknanya apa lagi? Hah? Atama, apa lagi? Asyian pun bisa, asya. Terus apa lagi? Yang di dalam kitab tauhid. Ayyukum ro'a al-bariha, iya kan? Al-bariha, tapi kalau ngomongnya nanti setelah zuhur, iya kan? Tadi malam, ngomongnya bariha. Tapi kalau kayak gini, mau bilang tadi malam apa? Lailah. Bilangnya apa? Lailah.
Jadi yang di dalam matan kita itu ya al-barihahnya di i'rab jadi apa? Jadi maf'ul.